pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ya semoga sehat-sehat saja. Ya kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran kita. Anak-anak kelas 8, hari ini kita akan belajar kembali mengenai ibadah orang beriman. Kalau pertemuan pertama, Mr. Andreas sudah menyampaikan apa sih arti ibadah, kemudian tujuan ibadah itu apa, dan di dalam beribadah itu kira-kira apa sih yang kita bawa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian atau ornamen-ornamen atau barang-barang yang ada di bait suci. Nah, misalnya saya sudah sampaikan bahwa bait suci itu didirikan oleh Musa atas perintah Tuhan. Nah, tujuannya adalah supaya bangsa Israel bisa beribadah, memberikan persembahan, dan juga Tuhan bisa ada hadir di tengah-tengah umat Israel. Nah, Mr. Andreas akan memberikan penjelasan secara singkat, yaitu mengenai perabot-perabot yang ada di kemah suci. Nah, yang pertama adalah mezbah korban bakaran. Nah, mezbah korban bakaran ini berguna untuk membakar persembahan daripada bangsa Israel. Jadi setiap orang yang datang ke bait Tuhan atau ke bait suci, mereka membawa korban mereka. Entahkah itu korban penebusan salah dan korban-korban yang lain. Nah, semuanya itu akan dibakar di mezbah korban bakaran. Nah, arti rohaninya adalah bahwa Yesus yang sudah dikorbankan di kayu salib, darahnya dicurahkan. Untuk apa? Yaitu untuk mengampuni dosa semua umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu, kita harus menghargai karya penebusan daripada Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bejana pembasuhan. Nah, bejana pembasuhan ini isinya adalah air. Nah, di mana air ini berguna untuk membersihkan umat Israel ya sebelum masuk ke ruang suci. Ya. Nah, mereka membasuh kakinya, membasuh tangannya, bahkan mencuci mukanya. Nah, supaya mereka bersih dari debu-debu yang melekat di dalam tubuh mereka. Nah, makna rohaninya adalah bahwa orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka akan melangkah lebih dalam lagi itu melalui baptisan. Jadi bejana pembasuhan ini adalah simbol baptisan air yang akan dilakukan atau dijalankan oleh umat Israel pada waktu itu. Nah, kalau makna baptisan itu sendiri, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Nah, yang ketiga, sekarang kita masuk di dalam ruang suci. Nah, di sana ada terdapat 3 ornamen. Yang pertama adalah meja roti pertunjukan. Kalau meja roti pertunjukan, dari sini artinya adalah ada persekutuan dengan Tuhan. Nah, di mana setelah kita bersekutu dengan Tuhan, yang melalui perjamuan suci atau perjamuan kudus, maka kita akan bertambah besar. Artinya di sini yang besar adalah imannya, pengenalannya akan Tuhan. Nah, dengan persekutuan dengan Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan kita bisa menghidupi kebenaran-kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita. Nah, di situ ada lagi yaitu kaki dian, ya. Nah, kaki dian itu di mana di situ ditaruh ya pelita untuk menerangi ruangan suci tersebut. Karena apa? Karena di ruangan suci itu tidak ada sumber penerang yang lain selain daripada kaki dian itu sendiri. Nah, jadi kaki dian itu artinya adalah bersekutu dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Nah, dengan kata lain di sana
dalam firman Tuhan dalam Matius 6 dikatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, sehingga kita bisa menerangi kehidupan orang-orang yang mungkin susah dalam hidupnya, yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Dan kita juga bisa membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengenal Tuhan dan memuliakan Allah kita. Nah, yang selanjutnya itulah Mezbah Dupa. Nah, jadi Mezbah Dupa ini adalah berbicara tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, tentunya kalau di sini yang menyampaikan doa kepada Tuhan adalah imam. Karena imam ini adalah menjadi wakil daripada bangsa Israel untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, tidak seperti sekarang kalau kita bisa langsung. Tapi kalau dalam perjanjian lama, dalam era Musa itu, bangsa Israel tidak bisa berkomunikasi langsung kepada Tuhan, tapi harus melalui imam. Nah, jadi kita, di sini arti rohaninya bahwa kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita. Kita juga harus bisa berdoa sebagai imam di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu mengenai yang disebutkan dengan tabut perjanjian. Nah, anak sekalian, tabut perjanjian ini ya di dalamnya ada 3 benda. Satu adalah manna, di mana bangsa Israel memakan manna kurang lebih daripada 40 tahun selama di padang gurun, ya. Nah, yang kedua adalah tongkat Harun yang berbunga, dan yang ketiga adalah ke-10 hukum Taurat. Nah, ini adalah isinya. Nah, maksudnya di sana ketika bangsa Israel melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian, maka mereka minta perlindungan dari Tuhan. Inilah makna daripada tabut perjanjian ini. Naungan, karena di atasnya itu ada 2 kerub yang saling sayap yang satu dengan sayap yang lain itu bersentuhan, bersunggingan, sehingga itu melambangkan naungan atau perlindungan daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, jadi anak kelas 8 inilah pelajaran yang Mister sampaikan, yaitu mengenai kemah suci dan perabotan-perabotannya. Nah, secara keseluruhan, nah kita bisa simpulkan bahwa kemah suci itu berbicara tentang proses pertumbuhan daripada orang-orang percaya terhadap pengenalannya akan Tuhan, pertumbuhan imannya. Nah, sehingga ketika kita mengikuti proses ini, maka kita akan semakin serupa dengan Kristus. Itu saja yang mau Mister sampaikan. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan menambahkan pengetahuan kita, pengenalan kita akan kebenaran Tuhan, dan juga kita akan semakin cinta kepada Tuhan kita. Ya, tetap semangat dan jangan lupa ikut terus di dalam Google Classroom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.